Masih bersama saya Vera Bahaswan di Inspiring Around, Never Get Tired of Inspiring. Nah, MG Listeners, hari Kamis 14 Oktober lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan tertinggi di Indonesia dalam bidang lingkungan hidup, yaitu Kalpataru. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu penerima Kalpataru asal Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yusri atau biasa disapa Yusri Mampi. Nah, Yusri menjadi salah satu dari 4 orang penerima penghargaan Kalpataru 2021 kategori perintis lingkungan. Kita langsung sapa saja ya. Selamat pagi, Mas Yusri. Pagi Mbak Vera. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di Polewali Mandar. Oke. Nah, Bang Yusri, sebetulnya bagaimana ketika mendapatkan penghargaan Kalpataru kategori perintis lingkungan ini? Apa sih sebetulnya arti perintis lingkungan itu, Mas Yusri? Iya, oke Mbak. Jadi saya sedikit menjelaskan bahwa kategori perintis lingkungan yang ada di Polewali Mandar, khususnya di tempat saya, karena saya fokusnya di pelestarian penyu dan mangrove, Mbak. Jadi apa yang kami lakukan itu betul-betul melakukan perintisan, di mana kegiatan seperti yang saya lakukan di daerah saya itu belum pernah dilakukan sama sekali orang-orang terdahulu di khususnya di daerah saya Pantai Mampie dan secara umum Sulawesi Barat. Oke, nah Mas Yusri ini kan dipilih atas upaya melestarikan penyu begitu ya. Dari kapan sebetulnya mulai peduli dengan penyu dan apa yang mendorong untuk peduli dan merawat serta melindungi satwa ini? Oh ya, jadi kalau persoalan peduli itu sejak 2003 Mbak. Kami karena melihat ya sejak 2003. Jadi yang melatar belakangi saya untuk terpanggil melakukan kepedulian terhadap melestarikan penyu ini adalah, ini kan daerah saya lokasi pendarapan penyu setiap tahunnya. Dari sekian banyak penyu yang bertelur di Pantai Mampit, tidak ada yang berhasil menjadi tukik. Semua berakhir di pasar. Itu. Jadi dari situ saya memberanikan diri. Awalnya sih saya pakai uang pribadi saya, Mbak, karena warga mengambil telur itu kan tidak ekonomi, karena saya jual ke pasar. Jadi saya dari 2003 sampai 2006 itu saya pakai uang pribadi. 2016 malah itu. Jadi di 2015 itu kan mulai perlahan kami buat komunitas namanya Sahabat Penyu. Nah di situ mulai sedikit agak mendingan karena kita sudah kerja kelompok, sudah ada masyarakat yang mulai ikut berpartisipasi. Siapa-siapa saja itu, mereka dari golongan masyarakat ini yang ikut dan tergerak hatinya untuk gabung di komunitas yang Mas Yusri buat ini? Jadi hampir semua para pelaku pencuri telur penyu, Mbak, yang kami berhasil gabungkan di komunitas kami ini. Karena ya itu kan kami ceritakan bahwa kalau ini terus-menerus telurnya kita jual ke pasar, itu akan membuat suatu saat nanti anak-anak kita di Pantai Mampie ini tidak akan bisa melihat lagi penyu kalau ini terus kita lakukan hal seperti ini. Seperti itu. Dan satu perlahan masyarakat mulai tergerak dan ikut berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Oke, berpartisipasi dan bergabung, ini apa saja yang dilakukan untuk melestarikan penyu? Jadi yang dulunya mereka kan rutin setiap musim bertelur penyu itu, jadi mereka rutin patroli, Mbak, kalau kami sebutnya patroli laut ya. Jadi kalau setiap malam itu mereka sudah jalan di pinggir pantai, ketika ada penyu yang naik untuk bertelur, mereka langsung memberi pengaman. Jadi warga tidak mengambil lagi telur penyu seperti sebelumnya. Jadi mereka langsung memberi pengaman dan tidak dipindah, Mbak. Beda di tempat-tempat lain di Indonesia bahwa setiap telur penyu yang mereka temukan dimasukkan ke dalam karang-karang. Kalau kami konsepnya betul-betul alami. Benar-benar lepaskan lagi ke laut begitu ya? Iya. Oh, lepas lagi ke laut.
Jadi tidak ada peternakan penyu sama sekali untuk bisa membantu melestarikan, misalnya menambah bibit penyunya begitu untuk mengembangbiakan. Ada tidak upaya-upaya seperti itu? Kalau upaya untuk menangkarkan penyu itu tidak ada sama sekali kami lakukan, Mbak. Karena menurut kami itu kan kalau penyu masukkan ke dalam kolam bak penampungan itu kan menghilangkan instingnya penyu, menghilangkan kemampuan berburu penyu itu sendiri. Jadi sehingga pada saat dia dilepas ke laut, dia tidak tahu cari makan, dia tidak tahu bedakan mana kawan mana lawan, gitu. Oke, ini menarik sih Mas Yusri. Jadi apa aja sebetulnya tantangan yang dihadapi ketika upaya untuk bisa melestarikan penyu ini? Ya, salah satu tantangan, Mbak, ya itu kan kami masih terkendala di sarana prasarana dan modal, itu yang pertama. Yang kedua, masih kurangnya partisipasi dalam hal ini pemerintah, keseriusan pemerintah dalam upaya mensosialisasikan tentang kelangsungan kelestarian hidup penyu ini. Itu sih kami lihat, karena kalau pemerintah atau pihak kepolisian aktif untuk patroli, saya rasa penyu tidak ada lagi, telur penyu tidak ada lagi sampai ke pasar. Cuma ini kami lihat masih adanya sistem yang lemah. Oke, nah sejauh ini bagaimana cara Mas Yusri untuk bisa konsisten hingga kini menjaga lestari penyu-penyu itu? Jadi yang membuat kami tetap bersemangat karena kawasan saya kan saya sebut kawasan rumah penyu. Jadi semua bangunan di situ kan agak terlihat unik. Jadi itu kan menjadi tujuan sebagian orang untuk berkunjung untuk wisata edukasi. Nah dari situ kan kami bisa mendapatkan ada sedikit pemasukan, Mbak, untuk kami tetap bisa beroperasi. Itu dari semakin hari jumlah kunjungan ke Pantai Mampi itu terus meningkat. Inilah yang membuat teman-teman di Pantai Mampi terus bersemangat untuk melestarikan penyu. Walaupun pengunjung ini tidak melihat penyu, tapi yang kami buat itu adalah tubuh penyu sebagai pengganti penyu yang asli. Selama ini untuk pendanaannya juga apakah membuka misalnya donasi untuk bisa membantu komunitas ini bisa konsisten melestarikan penyu-penyu? Betul sekali, Mbak Farah. Jadi kami tetap buka donasi. Ya, kami tetap buka donasi. Kan biasanya kalau di tempat lain kan, Mbak, tukik yang menunggu pengunjung untuk dilepas itu kan ada bayar di situ. Biasanya ada transaksi rupiah di situ. Nah kalau kami di sini, kami informasikan ke publik melalui sosial media kami bahwa bagi Anda yang mau melepas tukik harus mengikuti jadwal kapan tukiknya menetas. Jadi tidak ada proses penangkaran penyu. Jadi pada saat tukik menetas, barulah si pengadopsi ini datang, donatur ini datang untuk melepas. Jadi sama sekali tidak ada proses pembesaran. Karena kami melihat sih metode-metode begitu terkesan bisnis yang berkedok konservasi. Jadi memberikan experience-nya gitu ya, pengalaman bagi masyarakat yang ingin melepas penyu ke laut begitu ya, diberikan kesempatan oleh komunitas ini, sekaligus juga mengedukasi sebetulnya bagaimana untuk bisa melestarikan penyu-penyu ini. Nah, Mas Yusri, kalau melihat cerita Mas Yusri ini kan tadi menggerakkan juga masyarakat di sana, tapi bagaimana mereka ini bisa terus bertambah jumlahnya agar semakin banyak lagi yang peduli akan pelestarian penyu ini? Jadi itu kan kami setiap tahun kami selalu benahi, kami tambah fasilitas, Mbak, semacam gazebo. Itu tempat kami desain layaknya konsep pariwisata gitu. Jadi tapi namanya adalah rumah penyu. Jadi dari segi nama itu sehingga banyak orang yang berkunjung ke tempat kami karena keberadaan konservasi penyu ini, sehingga masyarakat yang ada di sekitaran Pantai Mampi itu merasa terhidupi dengan meningkatnya jumlah kunjungan, Mbak. Oke, jadi itu salah satu cara untuk membuat antusiasme mereka tetap tumbuh begitu ya. Nah, lalu apa saja kegiatan dari komunitas ini selain tadi yang sudah diceritakan oleh Mas Yusri? Jadi kegiatan yang saya lakukan itu setiap tahun ini kan untuk tetap masyarakat bersemangat. Kami ajak bagaimana mengolah buah mangrove. Di kawasan saya ada pohon mangrove. Jadi kita ajak juga bagaimana mengolah buah mangrove itu bisa menjadi bahan makanan kayak brownies, donat. Itu yang bisa menambah penghasilan warga di sini, Pak. Jadi pasarnya ada dan itu laris di
dijual. Oke. Nah, sebelumnya Mas Yusri sempat menyinggung soal sarana prasarana yang juga masih terbatas gitu ya. Nah, sebetulnya Mbak. apa saja sih sarana prasarana yang masih kurang ini untuk bisa membantu lagi komunitas yang Mas Yusri bangun untuk bisa tetap melestarikan penyu? Ya, kami sih di sini kan tidak punya ini, Mbak, belum punya kayak tempat belajar gitu, semacam aula-aula mini. Kan jumlah kunjungan terus meningkat nih, kayak dari mahasiswa, anak pelajar, gitu. Jadi mereka belajarnya di pinggir pantai. Kami beri edukasi itu kadang di gazebo-gazebo yang kapasitas gazebo kami cuma muatnya sekitar 5 orang gitu. Jadi itu yang kami butuhkan. Terus perahu, kami juga tidak punya perahu untuk memonitoring ke laut seperti apa perkembangan ekosistem laut. Banyak sih yang kita lihat, jadi kami fokusnya di masyarakat dulu. Oke, semoga bisa terpenuhi ya Mas Yusri untuk bisa Amin, Mbak. melengkapi sarana dan juga prasarana ini semakin berkembang ke depannya. Tadi Mas Yusri sempat menyinggung juga soal sosial media yang dibuat supaya masyarakat yang tergerak hatinya bisa membantu dengan donasi. Nah, bisa disebutkan apa sosial medianya, akunnya apa? Ya, nama sosial media kami, IG kami itu Sahabat Penyu. Begitupun dengan Facebook Sahabat Penyu juga, Mbak. Sahabat Penyu ya. Oke. Nah, Mas Yusri kembali lagi ke penerimaan Kalpataru. Jadi menurut Kementerian KLHK bahwa Mas Yusri ini salah satu penerima begitu ya. Apa yang menjadi pertimbangan hingga Mas Yusri diganjar Kalpataru kategori perintis lingkungan ini? Singkat saja. Iya, saya juga tidak tahu seperti apa metode penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal pemberian kami penghargaan Kalpataru ini. Tapi yang jelas apa yang kami lakukan saat ini hingga di kemudian hari itu Kalpataru ini bukanlah tujuan sebenarnya dari kegiatan kami. Dan ini kami anggap ini adalah bonus dari pemerintah untuk kami. Seperti itu, karena bagi kami masyarakat biasa, Mbak, ini sebenarnya beban baru bagi kami ketika mendapat Kalpataru. Karena ini amanah kementerian, ini harus kami jaga untuk tetap terus bergerak. Oke, artinya semakin termotivasi begitu ya dengan mendapatkan penghargaan ini, dan tentunya juga semoga teman-teman dari komunitas yang sudah Mas Yusri bangun ini juga terus konsisten membantu melestarikan penyu-penyu ini. Sekali lagi selamat ya Mas Yusri atas penghargaannya sudah diterima, belasan tahun luar biasa untuk upaya melestarikan penyu-penyu ini. Siap, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih juga Mas Yusri sudah bergabung bersama kami di Inspiring Around, sangat menginspirasi kita semua. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Iya.